Halo, assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 856481633 semester 7 dengan mata kuliah praktikum IPA di SD. Di sini saya akan melakukan video praktikum IPA di SD sebagaimana itu adalah bagian daripada tugas wajib untuk semester ini. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya dan bagaimana gaya memengaruhi gerak atau bentuk benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan gaya tanpa sadar, seperti saat mendorong meja, menarik pintu, melempar bola, atau bermain ketapel. Gaya sendiri adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, berubah bentuk, atau berubah kecepatan. Melalui beberapa percobaan sederhana, kita akan mempelajari 5 jenis gaya, yaitu gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Percobaan pertama yaitu gaya otot. Dorong kursi ke depan, tarik kursi kembali ke tempat semula, lalu amati apa yang terjadi. Saat kita mendorong atau menarik kursi, kita menggunakan gaya otot, yaitu gaya yang berasal dari tenaga otot manusia ataupun hewan. Akibat gaya otot, kursi yang tadinya diam menjadi bergerak, dan ketika kita berhenti memberi gaya, kursi menjadi diam kembali. Jadi, gaya otot dapat membuat benda bergerak atau berhenti bergerak. Percobaan kedua yaitu gaya gravitasi. Pegang buku di atas tangan, lepaskan buku tanpa didorong, amati arah geraknya. Ketika buku dilepaskan, buku jatuh ke bawah. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Percobaan ketiga yaitu gaya pegas. Tarik karet gelang atau karet ketapel, lepaskan lalu amati arah gerak peluru ketapel atau benda yang ditembakkan. Saat karet ditarik, terjadi gaya pegas, yaitu gaya yang muncul pada benda elastis ketika ditarik atau ditekan. Ketika dilepaskan, karet kembali ke bentuk semula dan melepaskan energi yang dapat mendorong benda ke depan. Gaya pegas dapat mengubah bentuk benda elastis dan juga dapat menggerakkan benda lain. Contoh lain gaya pegas adalah pada per, busur panah, dan pegas di kasur atau mainan. Percobaan keempat yaitu gaya magnet. Dekatkan benda logam ke arah magnet. Di sini saya mendekatkan logam ke magnet yang ada di laptop. Lalu amati benda tersebut mana yang tertarik oleh magnet. Kita dapat melihat bahwa hanya benda-benda tertentu yang tertarik oleh magnet, seperti paku, jarum, sedangkan benda lain seperti kertas, plastik tidak tertarik. Inilah yang disebut gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet dan dapat menarik benda-benda tertentu tanpa menyentuhnya. Percobaan terakhir yaitu gaya listrik statis. Gosok penggaris plastik pada rambut selama beberapa detik, lalu dekatkan penggaris ke potongan kecil kertas di meja, lalu amati apa yang terjadi. Setelah digosok, penggaris akan menarik potongan-potongan kertas kecil. Ini terjadi karena gaya listrik statis, yaitu gaya yang muncul akibat adanya muatan listrik yang tidak seimbang pada benda. Ketika penggaris digosok pada rambut, terjadi perpindahan muatan listrik dari rambut ke penggaris. Muatan listrik ini kemudian menarik benda-benda ringan seperti kertas kecil.